Tani Vlog Channel. Prinsip pertama dan utama dari refleksi kita adalah satu, kita harus punya dasar refleksi. Jadi refleksi itu bukan ngambang, refleksi itu harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Pertama, surat pertama Yohanes bab 4 ayat 8. Apa bunyinya? Allah adalah kasih. Ini tidak bisa dinego lagi. Ini tidak bisa tawar-menawar lagi. Ini adalah sebuah kenyataan. Yang kedua, Yeremia bab 29 ayat 11. Rencananya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi ini harus menjadi dasar dari refleksi kita. Ini dasar dari hidup beriman kita. Jadi kalau hidup iman kita didasarkan adalah atas firman Allah, Allah adalah kasih dan rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, maka kita mendirikan fondasi hidup beriman di dalam cadas, di atas batu yang kuat. Bukan di atas keraguan, bukan di atas ketakutan, bukan di atas masih bertanya-tanya kepada Tuhan. Dan saudaraku, tentunya Allah adalah kasih dan rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Tidak cukup hanya kita mengerti. Tidak cukup kita baca, tidak cukup kita hafalkan. Tidak, gak akan pernah menjadi kekuatan kalau itu Anda hafalkan doang. Hafalin 1 Yohanes ya, hafalin terus 1 Yohanes 4 ayat 8. Gak ada efeknya. Seluruh firman Allah harus menjadi buah pengalaman iman. Jadi ada pengalaman-pengalaman kehidupan yang membuat kita sungguh mengalami, merasakan Allah itu kasih. Jadi pengalaman iman itu penting sekali. Memang tidak setiap orang punya kebiasaan hidup beriman yang tertata rapi. Benar. Jadi kalau sejak kecilnya tidak dididik untuk hidup beriman, tidak taat dalam hidup beragama, dalam tanda petik begitu kan, maka setelah dewasa pun akan tidak peduli dengan hidup beriman. Tidak akan peduli dengan hidup beragama. Udah biasa-biasa aja kok, kayak gini juga jalan, tidak perlu berdoa pun lancar kok. Jadi saudaraku, doa bukan berarti, iman bukan berarti membuat jalan kita lurus, lempeng, lancar. Tidak. Tapi apa yang mau saya katakan, bahwa pengalaman beriman itu betul-betul menghadirkan dan mengalami campur tangan Allah. Nah, kalau orang tidak terbiasa dengan hidup beriman, bisakah dia punya pengalaman iman? Bisa. Kapan? Di saat orang itu mengalami situasi batas. Di saat orang itu sudah tidak bisa apa-apa lagi. Di saat ia kepentok, istilah Sundanya, kepentok, jedet, gubrag, dan akhirnya Gusti tulung. Nah itu, di situ akhirnya orang merasakan, saya butuh ada kuasa yang lebih besar daripada segala usaha saya. Jadi pengalaman manusia dengan Allah adalah dasar yang terpenting dalam hidup beriman. Nah sekarang kalau Anda tanya kepada saya, Romo, Allah itu adalah kasih. Allah itu mempunyai rancangan damai sejahtera bagi kita semua. Kenapa harus ada penderitaan? Kenapa harus ada orang yang sakit sampai tidak tertolong? Sebelum ada pandemi pun banyak orang kena penyakit kanker yang begitu ganas. Ada orang yang tiba-tiba saja kena serangan jantung. Kenapa sampai terjadi penderitaan demi penderitaan menghantam hidup manusia? Saudaraku, memang setiap hal yang terjadi di dunia ini atas pengetahuan Tuhan dan atas izin Tuhan. Betul. Kenapa? Karena Tuhan Maha Kuasa dan Maha Tahu.
Jadi tidak ada yang tidak di bawah kontrol pengetahuan Allah. Tetapi jangan pernah lupa bahwa yang terjadi di dunia ini tidak semuanya seturut rancangan Tuhan. Lah kok bisa? Lah kan di dunia ini ada si iblis, si setan yang punya rancangan untuk menjatuhkan manusia, menggagalkan hidup manusia dalam kekokohan iman kepada Allah. Maka digoda, dirontokkan, dijatuhkan kepercayaan kita. Walaupun Allah mengizinkan, walaupun Allah Maha Tahu, tetapi semuanya tidak berjalan seperti yang Tuhan rancangkan. Maka tidak aneh, kenapa kok ada perkawinan yang meributkan, ingin cerai, sudah tidak tahan lagi. Apakah ini rancangan Tuhan? I don't think so. Jadi ini karena tergoda, karena tidak tahan menderita, karena tidak mampu untuk setia, karena tidak mampu mengakarkan cinta mereka dalam iman dan persekutuan dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah lupa, bukankah Allah yang maha kuasa dan maha baik itu memberikan kebebasan pada manusia? Ini titik letak juga bisa menyebabkan penderitaan. Bahwa Allah itu memberikan kebebasan manusia untuk berkehendak seperti apapun, terserah. Jadi jangan sampai ya ada orang yang berkata, aduh Romo saya gendut karena kehendak Tuhan. Gendut itu bukan kehendak Tuhan. Gembrot itu karena Anda tidak bisa menahan diri dan tidak mau melatih diri. Jadi lihat, penderitaan bisa terjadi karena kita salah menggunakan kebebasan kehendak kita. Kita harusnya mencintai istri yang satu sama dalam kesetiaan. Tiba-tiba hati kita membuka terhadap wanita lain. Menggunakan kebebasan untuk hal yang tidak benar dan demi kepentingan saya. Itu di luar rancangan Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, kita tinggal di dunia yang bukan dunia sempurna. Jangan lupa, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Saya masih ingat ada pengkhotbah yang mengatakan, nu sampurna tek etan mah kagungan Gusti Allah. Hanya Tuhan yang sempurna. Betul. Maka kita pun harus mengerti, tubuh kita pun tidak sempurna, saudara-saudara. Maka di dunia ini kita tahu bagaimana tubuh kita bisa sakit, tubuh kita bisa menua, tubuh kita bisa tidak berfungsi lagi. Apakah ini kehendak Tuhan? Refleksi, renungkan. Ini adalah kelemahan manusiawi kita. Jadi itu penderitaan. 3 hal yang saya paparkan. Nah sekarang, di dalam kelemahan dan di dalam penderitaan, justru yang menarik, Allah campur tangan. Allah turun tangan. Bahwa dalam situasi dan keadaan yang tadinya menyakitkan, membuat menderita, dapat menjadi hal yang baik. Dapat menjadi berkat bagi orang tersebut. Saya teringat sekali bagaimana seorang anak waktu memberi kesaksian. Dia pun salah seorang penyintas COVID-19, tinggal tidak di negara kita. Dia waktu awal-awal, dia kok merasa demam. Menelan sakit, makan tidak punya selera. Dan dia teriak pada mamanya yang sudah tua, "Ma, aku kok sakit ya?" Namanya seorang mama bukan curiga dahulu, tetapi langsung dia baluri anaknya dengan minyak. Dan beberapa hari kemudian mamanya juga tiba-tiba demam, sakit. Dan anaknya langsung berpikir, jangan-jangan aku kena COVID. Dan mama pun ketularan. Akhirnya di swab, dan apa yang terjadi? Dua-duanya positif. Anak itu merasa bersalah sekali karena mamanya sudah tua.
Kok bisa Tuhan seperti ini? Lalu apa yang dia lakukan? Ini yang menarik bagi saya. Dia tebarkan WA kepada teman-temannya. Doakan, doakan, doakan. Maka saya yakin sejuta dan berjuta-juta doa menghantam orang yang sakit itu. Dan akhirnya anaknya ini sembuh, mamanya dibawa ke rumah sakit. Sambil ketakutan karena mamanya tidak punya asuransi. Dan di negara itu sakit itu mahal. Dan hanya beberapa hari mamanya di rumah sakit dan akhirnya dinyatakan sembuh, pulang. Mamanya sehat tetapi anak ini masih ketar-ketir menantikan bon dari rumah sakit, bill dari rumah sakit. Dia tetap berdoa, dia tetap berseru dan dia tetap berusaha telepon. Akhirnya pada hari di mana dia harus bertanya tentang bill itu, dia telepon rumah sakit dan rumah sakit mengatakan, "You know, our government will pay it for you all. And now your balance is zero." Anda lihat bahwa di dalam kegelapan Allah selalu menunjukkan kuasanya. Allah tidak meninggalkan kita. Saat kita menatap Allah, Allah tidak akan pernah memalingkan wajahnya dari kita. Ingat itu. Tatap pandang Allah dan Allah akan memberkati kita. Amin. Maka saudaraku, kalau Allah yang kita miliki adalah Allah yang begitu sayang, begitu peduli pada kita. Bagaimana supaya kita punya kemampuan untuk siap menerima anugerah Allah yang begitu besar? Bagaimana kita mengkondisikan supaya kita menjadi orang yang bisa ditolong oleh Tuhan? Karena jangan pernah lupa, seringkali kalau ada orang-orang tertentu yang memang usaha terus sampai akhirnya Tuhan tidak bisa menolong. Karena dia tidak mau berserah. Bagaimana kita menyiapkan hati kita supaya ada saluran pertolongan dari Allah. Kita belajar dari pengalaman para rasul. Ingat, para rasul pun pernah mengalami situasi kacau, chaos. Di saat apa? Di saat Yesus wafat disalib. Bahkan mereka makin bingung karena setelah 3 hari jenazah Yesus hilang dari makam. Penginjil Lukas, konon katanya kisah para rasul adalah Injil kedua dari Lukas karena hampir sama nadanya, menulis di dalam kisah para rasul apa yang terjadi pada saat para rasul kebingungan. Namun Yohanes dengan jelas memperlihatkan detail situasinya. Yohanes 20 ayat 19 mengatakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi kalau gurunya sendiri ditangkap, dihakimi, dan disalibkan oleh orang-orang Yahudi, maka para pengikut pun sadar mereka akan senasib dengan gurunya. Bahkan Yohanes 21 ayat 3, setelah mereka kebingungan apa yang terjadi kemudian, di pantai berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael yang dari Kana, anak-anak Zebedius, Yohanes dan Yakobus itu berarti, dan 2 orang murid yang lain. Dan kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Dan kata mereka, "Kami pergi juga dengan engkau." Maka mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Situasi yang kita tangkap adalah situasi para murid yang takut dan disorientasi. Tidak punya tujuan. Setelah pimpinan hilang, pergi, mereka tidak punya tujuan lagi. Jadi situasi ini membuat mereka kacau. Bahkan pada saat mereka ingin kembali sebagai nelayan, semalaman mereka tidak dapat apa-apa. Dan akhirnya Yesus datang, berseru kepada mereka, "Tebarkan jalamu."
Jadi rupanya pada saat orang bingung, disorientasi, harus seperti para murid mendengarkan Yesus. Mendengarkan Yesus. Jadi pada saat mereka mendengarkan Yesus, mereka mendapatkan banyak ikan. Dan dikatakan dalam Injil, Yohanes berkata, itu Tuhan. Jadi saudaraku, peristiwa chaos harusnya membuat manusia mendengarkan Allah. Dan para rasul melakukan itu. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul, bab 1 ayat 4, Yesus berkata kepada para murid, supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem, tinggal di situ dan menantikan janji Bapa, yaitu apa? Mereka akan dibaptis dalam Roh Kudus. Maka mereka mendengarkan. Mereka semua di dalam Kisah 1:14 bertekun sehati dalam doa bersama-sama, dan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Buah dari ketaatan mendengarkan Yesus apa? Buahnya dalam Kisah 2 ayat 4. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi salah kalau orang bingung lalu terus saja diam di dalam kebingungannya. Salah. Salah kalau orang punya masalah terus mikirin masalahnya. Salah. Dia harus bisa mengambil jarak. Maka para rasul pun sama. Di saat mereka ketakutan, Yesus berkata, diam, berdoa. Berdoa adalah saat orang membuka hati. Maka Bapak Ibu yang terkasih, di dalam iman harus tetap membawa sukacita dalam hidup kita. Kok bisa demikian, Romo? Karena kita sadar sukacita dan damai sesungguhnya bukan berasal dari keadaan di mana semua aman, nyaman, tenang seperti yang kita harapkan. Bukan. Sukacita sesungguhnya berasal dari kemauan kita untuk mendengarkan dan taat pada perintah Allah. Justru kita harus belajar bahwa sukacita sejati adalah karunia dari Tuhan. Dan itu hanya kita peroleh sekali lagi pada saat kita membuka hati kita. Di saat hati kita terbuka, harapan ke depan pun akan terbentang. Dan sukacita itu pun akan dicurahkan oleh Allah ke dalam hati kita. Kita harus tetap kukuh berpegang pada dasar iman kita. Allah adalah kasih.